Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada saat ini pasti dalam keadaan sehat, sukacita dan dilimpahi Tuhan. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Sebab dikatakan dalam Mazmur 100 ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita supaya menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya dimanapun saudara berada pagi hari ini, saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih dalam perlindungan dan kontrol Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian kami, korban syukur kami, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kini kami Tuhan, kini kami bawa persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari buka hatimu pagi hari ini. Saya percaya Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Saya percaya pagi hari ini Dia ada hadir di dalam rumah. Saya percaya Dia akan melawat engkau, mengadakan mujizat dimanapun saudara berada. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Rasakan kehadirannya. Haleluya. Oh, Kau hadir Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban
pagi hari ini. Haleluya. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, mari sembah Dia. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, ini kami Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kau hadir Tuhan bagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau akan melawat setiap kami yang ada menyembah Engkau. Apapun kondisi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan ketemu sama Tuhan, mengalami Tuhan di rumah kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan Yesus, ku dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih sungguh-sungguh katakan Yesus, Yesus, ku sembah. Mari terima lawatannya. Engkau yang membutuhkan mujizat pagi hari ini, mari angkat hatimu, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan dengan lembut, katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Angkat hatimu, sembah Dia. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu,
bermazmur buat Tuhan pagi hari ini. Mari terkoneksi sama Tuhan pagi hari ini. Dengan mata iman saya pagi hari ini, saya melihat Tuhan sedang melawat saudara. Dia sedang menyembuhkan saudara. Dia sedang mengadakan mujizat di dalam rumahmu pagi hari ini. Oh, mari angkat pujian, angkat penyembahanmu pagi hari ini. Oh, Yesus kau hadir, kau nyata dimanapun kami berada. Haleluya. Yesus, terus menyembah Tuhan, alami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Angkat wajah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Mari mengucap syukur pagi hari ini. Oh, terima kasih. Katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari terima. Mari terima. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Dia sudah tebus hidupmu pagi hari ini. Dia mau memulihkan hidupmu pagi hari ini. Oh Yesus, kasih. Dengan imanmu katakan mengalir, mengalir Roh Kudus pagi hari ini. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
hidup kami Tuhan. Kasih-Mu benar. Oh, jamah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersukacita pagi hari ini Tuhan. Kami akan tertawa karena Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami Tuhan. Kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dari tempat duduk kita. Dengan sukacita, dengan tarian, kita memujikan pujian ini. Haleluya. Katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, janjikan yang baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, janjikan yang baru, bersukacita sekarang, mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami angkat kedua tanganmu dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Haleluya. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, janjikan yang baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan penuh sukacita, katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur bagi Dia, janjikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Bersama-sama saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, katakan, hadirat Allah nyata dalam pujian. Angkat tanganmu bersama dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan bersama-sama, saat hati bersyukur, jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya.
Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam rumahnya. Serukan haleluya, haleluya. Tetap bersukacita pagi hari ini, amin. Dan ada sukacita dalam hadirannya, haleluya. Sama-sama katakan, karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Come on. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, katakan mulutku. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Katakan, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Saya percaya saudara di rumah bisa lebih baik dari ini. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, karyamu, karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Terima kasih Tuhan, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Taruh lagu baru dalam hati, mulutku bersorak memuji. Semuanya siap, amin. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Saudara bisa goyang ke kiri ke kanan di rumah, amin. Hey, ha, 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 ha. Haleluya. Sukacita melimpah pagi hari ini, amin. Haleluya. Saudara bisa ikutin saya, amin. Haleluya. Come on. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu. Katakan sukacita, rohmu hadir di sini. Lambaikan tanganmu. La 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 la, la la, haleluya. Sekali lagi. La 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 la, la 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 la, di sini. Haleluya, haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara,
Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Kami memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti dan anggur yang saudara sudah siapkan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengalami kuasa perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan berkati sebentar kami akan menikmati semeja sehidangan dengan Tuhan. Menikmati tubuh dan darah-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan di rumah dimanapun yang mengikuti perjamuan dalam ibadah online ini. Kami mengalami kuasa, mengalami terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil Bapak Ibu Saudara persiapkan, saya bacakan firman Tuhan mendahului perjamuan kudus. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Firman Tuhan berkata ayat ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Saudara, mari kita imani, mari kita percaya bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus yang sanggup mengubahkan kita, sanggup membaharui kita. Karena ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, firman Tuhan berkata kita akan beroleh kehidupan, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Karena tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman yang mengubahkan kita, membaharui kita menjadi seperti Dia, sempurna. Mari kita sembah Dia. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, oh Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Mari jadikan ini doa kita. Tuhan, ubahkan kami menjadi, kami mau mengalami kuasa perjamuan kudus. Kami diubahkan Tuhan, kami dibaharui hari ini. Hidup kami alami terobosan, menjadi sempurna dalam seluruh ini, menjadi sempurna. Amin. Seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Haleluya. Kami rindu hidup kami dibaharui, kami dibaharui, kami disempurnakan, kami diubahkan Tuhan. Mari kita minta kuasa yang mengubahkan kita hari ini, sehingga kita mengalami perjumpaan dengan perjamuan kudus. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan, hidup kami diubahkan, dibaharui Yesus, menjadi seperti-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kita Bapak Ibu Saudara tinggi-tinggi. Mari semua saudara yang ada
yang mengikuti perjamuan kudus online, angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan saudara. Biar Tuhan menjamah kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih tubuhmu berbilur-bilur, supaya kami beroleh kesembuhan, beroleh kebangkitan. Supaya kami terus Tuhan Yesus diperbaharui dalam jiwa, dalam tubuh kami, dalam roh kami. Kekasih-kekasih Kristus, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, kekasih Kristus, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari 1-2 menit sembah. Haleluya. Menjadi sepertimu, menjadi sepertimu. Sekali lagi sembah. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mati bagi kami, Kau tebus hidup kami. Oleh tubuh dan darahmu kami diperbarui, menjadi seperti Engkau. Oh terima kasih. Mari saudara bersyukur buat tubuh dan darahnya. Terima kasih Kau mati bagi kami, Kau selamatkan kami Tuhan, Kau ubahkan kami Tuhan. Mari terima kuasanya. Oh bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami, sembuhkan tubuh kami Tuhan. Kami terima hari ini kuasa perjamuan itu yang menyembuhkan tubuh kami yang sakit, membangkitkan roh kami Tuhan. Oh memulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Kira papa 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 papa. Oh God, oh God, oh God. Bangkitkan kami. Kami terima. Oh, terima kasih Tuhan. Kau ubahkan kami. Kau ubahkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami sudah dipulihkan. Kami sudah dibangkitkan hari ini. Kami rindu terus diperbaharui dalam hadirat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati gembala senior kami, Bapak Yusuf Santoso, yang hari ini akan mengimpartasikan kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Kami rindu menyembah, kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu menikmati firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari sementara kita masih tetap menikmati hadirat Tuhan. Saya mengundang dengan kasih Kristus gembala senior kita, Bapak Yusuf Santoso, boleh maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan yang lalu, Bapak Ibu, cucu saya Abraham itu naik kelas, ya, karena dapat angka yang bagus gitu. Lalu omanya ingin beri hadiah
mentahnya aja. Ya, jadi handphone omanya dikasihlah kepada Abraham. Lalu omanya bilang, B, kamu tulis sendiri aja jumlah uangnya berapa di situ. Kebetulan ada aplikasi salah satu bank, saudara-saudara. Lalu AB, cucu saya, mulai masukkan angka, saudara, dan keluarlah angka 1 juta rupiah. Omanya bilang, B, ini terlalu sedikit, B, kurang banyak, tambahin nolnya, B. Ya, saudara-saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini lalu Tuhan datang di rumah saudara masing-masing, dan dia bawa ATM dan berkata kepada saudara, anak-anakku, isi aja seturut yang kamu mau. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Ya, mungkin saudara-saudara, surga ngalami ras, karena akan kita masukkan jumlah sebanyak yang kita mau, saudara. Tapi mari dengar apa kata cucu saya Abraham. Dia bilang sama omanya, Oma, kalau ditambahi 0, itu kebanyakan, Oma. Ini aja sudah cukup. Saudara-saudara, memang aplikasi itu jarang dipakai untuk transaksi yang besar, ya. Dan saya baru tahu kalau andai kata Abraham memasukkan nolnya ditambah 1 lagi, maka jumlahnya tidak cukup. Jadi masih pintar omanya sama Abraham, saudara-saudara. Tapi mari dengar apa yang diucapkan oleh Abraham. Dia bilang, ini sudah cukup. Hari ini kita akan belajar sebuah karakter yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu rasa cukup. Saya akan membacakan Bapak, Ibu, Saudara dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Berbunyi, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jadi sebetulnya ayat ini boleh dibaca begini. Kalau ibadah itu tidak disertai rasa cukup, maka tidak memberi keuntungan yang besar. Pagi ini kita akan belajar dari 2 tokoh di Alkitab yang mengajar kepada kita tentang bagaimana kita punya rasa cukup dalam hidup ini. Pertama kita akan belajar dari Paulus. Paulus mengajar kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dia berkata begini di Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Paulus mengatakan bahwa dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan? Karena Paulus punya rasa cukup. Hidup kita di dunia ini, ya saudara-saudara, bukan, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita itu mulus, semua baik, semua enak, tidak pernah sakit, bisnis kita selalu untung, tidak ada jalan yang menurun. Enggak, saudara. Tuhan nggak pernah berjanji begitu, ya saudara-saudara. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu seperti mulus di jalan tol. Tapi Tuhan berjanji begini, kalau kita punya rasa cukup, maka apapun yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menanggungnya. Kenapa, saudara? Karena Dia yang tadi ayat itu berkata, memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Saudara-saudara, bahkan Paulus berkata, ya saudara-saudara, hidup kita di bumi itu sebetulnya terdiri dari B2, ya, bukan babi kecap atau babi iga, tapi B2 itu artinya bunga dan batu. Apa itu bunga, Pak? Apa itu batu? Saya akan bacakan kepada saudara dari Kisah 14 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Semua berkata haleluya. Oh, haleluya. Saudara-saudara, di Kisah 14 ayat yang ke-11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota,
membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Bunga dalam tradisi Romawi itu bicara kesuksesan, kehormatan, ya, saudara-saudara, kelimpahan. Jadi seringkali dalam hidup kita ini, saudara-saudara, Tuhan membawa kita itu dalam mengalami yang enak, ya, semua baik, pekerjaan kita lancar, semuanya cukup, saudara-saudara. Tetapi tidak itu aja. Kalau saudara loncat di ayat yang ke-19, tiba-tiba apa yang terjadi dengan Paulus? Tetapi datanglah orang-orang Yahudi di pasal yang sama dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Baru saja ngalami bunga, lalu dapat batu. Batu bicara tentang, ya, saudara, semua peristiwa yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita. Batu bicara tentang, saudara-saudara, bagaimana kita ngalami masa-masa kita direndahkan dalam keluarga, dalam pabrik, di pekerjaan, di kantor, bahkan di gereja. Kita dikecilkan, bahkan begini, dipandang dengan mata sebelah aja enggak, saudara-saudara. Kelihatannya keadaan tidak makin baik. Ya, selalu batu dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini saya ingin berkata bahwa, saudara-saudara, kalau hidup kita itu diisi dengan bunga, ya, saudara, maka kita akan jadi Kristen yang manja, ya, Kristen yang otot rohaninya nggak kuat. Tapi kalau kita terus dapat batu sepanjang hidup, ya tentu kita akan benjut semua, saudara. Kita akan babak belur. Jadi jangan takut. Paulus mengajak kita bahwa hidup kita itu memang selalu sepanjang hidup di dunia itu diisi dengan yang namanya bunga dan batu, saudara-saudara. Saya suka mengatakan begini, kalau hari-hari ini saudara sedang direndahkan, ya, tidak dihormati, pekerjaan saudara tidak berhasil, orang tidak memandang saudara dengan mata sebelah sekalipun, saudara, jangan takut, ya. Karena apa? Karena Paulus pun mengalami, bahkan Yesus mengalami yang sama, saudara-saudara. Saya suka kata-kata yang sering diucapkan oleh almarhum Gus Dur. Dia mengatakan, gitu aja kok repot. Ya toh? Jadi kalau kita itu datang yang tidak enak dalam hidup kita, kita harus mengatakan apa? Gitu aja kok repot. Saudara-saudara, saya mau bersaksi. Berapa tahun ini pelayanan kami di SD gratis berita hidup itu sepertinya dapat bunga terus, saudara. Nanti kita akan lihat di layar LCD kita, ya, bahwa sering anak-anak kami itu dapat juara, dapat piala, saudara-saudara. Bahkan tiba-tiba ada sekelompok, saudara-saudara, orang-orang yang berada tiba-tiba membangun sekolah kami yang sudah mau ambruk itu, saudara, jadi sekolah yang bagus seperti yang saudara lihat nanti di LCD. Sekolah itu dipugar jadi bagus. Dan mereka tidak memperbolehkan kami keluar uang sedikit pun. Seperti bunga terjadi dalam hidup pelayanan kami ini, saudara. Bukan itu aja, sampai Ibu Gubernur kita datang memasangkan sepatu untuk anak-anak kita. Tapi tidak lama kemudian, saudara, datanglah COVID, ya. Dan apa yang terjadi? Para donatur mulai menarik, saudara-saudara, donasi mereka. Lalu kami semua pengurus sekolah itu jadi kepikiran. Saya bilang sama pengurus, jangan sampai dalam situasi yang tidak enak ini, ya, lalu guru-guru tidak sampai bisa makan. Ya, saudara-saudara, saya minta supaya mereka dipikirkan, supaya tetap digaji semampu kita, saudara-saudara. Pagi hari itu saya mendengar Bu Ailing, ya, Pak Jun, Bu Yana sebagai kepala sekolah lagi diskusi ngomong di dalam telepon itu. Dan hari itu, pagi itu saya
terus terang agak sedih, saudara. Seperti batu datang dalam hidup saya. Lalu catat ini baik-baik, saudara. 8.30 pagi, setengah 9. Saya itu lagi persiapan pergi ke pabrik, ke kantor. Ya, tiba-tiba di ruang kamar mandi saya itu mau curhat sama Tuhan. Jadi saya itu bilang, saudara-saudara, sama Tuhan, Tuhan, ya, ini duitku, ini kan duitmu. Depositoku ini depositomu. Jadi kalau mau Tuhan pakai, sudahlah Tuhan, sak kuat-kuatku, pakai aja semua. Toh, semua yang aku punya ini datang dari Tuhan. Tapi Tuhan, pagi hari ini aku mau curhat kepada Tuhan. Saya tidak berbicara, saudara. Seperti banyak saudara tahu, saya itu jarang minta-minta sama Tuhan. Ya, tapi saya cuma curhat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma minta tanda. Apakah pelayanan yang kami kerjakan di SD Berita Hidup itu menyenangkan Tuhan? Ya, saudara, sebab itu penting loh. Buat apa kita pelayanan kalau Tuhan yang kita layani tidak senang dengan pelayanan kita? Saya tanya Tuhan, apakah Tuhan senang dengan pelayanan yang kami lakukan ini? Di SD Gratis Berita Hidup ada 200 sekian murid, saudara. Ya, dari anak-anak tidak mampu, anak-anak kaum marginal, saudara, yatim piatu, banyak sekolah di sana. Itu setengah 9, saudara, pagi. Saudara tahu apa yang terjadi? 15 menit kemudian datang seorang sahabat baik saya, saudara-saudara, ya, seorang pengusaha dan juga hamba Tuhan, datang ke rumah saya, saudara, dan dia bawa makanan buat saya. Lalu terjadilah percakapan dan dia tanya tentang sekolah gratis RT Berita Hidup itu, saudara. Dan singkat ceritanya kemudian dia menyebutkan bahwa dia akan usahakan untuk setiap bulan memberi sejumlah nominal yang cukup besar, saudara-saudara, untuk sekolah ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya berangkat ke kantor agak terlambat. Lalu iseng-iseng saya di mobil itu telepon kepada Bapak ini. Pak, saya lebih tertarik dengan sebetulnya bagaimana sih Bapak kok bisa tergerak tiba-tiba datang ke rumah saya bawa makanan dan akhirnya memberikan donasi jumlah yang cukup besar buat saya. Dan dia bilang, Pak Yusuf, sebetulnya 6:30 pagi saya digerakkan Tuhan untuk datang ke rumah Bapak. Ini pengusaha, bukan jemaat di House of Grace, ya, saudara-saudara. Jemaat ini teman baik saya, saudara-saudara. Jadi dia bilang bahwa 6:30 dia digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke rumah saya. Artinya apa, saudara? Sebelum 8:30 itu saya curhat, sebetulnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat saya. Ya, Tuhan sudah menjawab doa saya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat percaya begini, bahwa Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, saya ingin membaca buat Bapak Ibu sekalian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada semua. Ada sebuah kata yang hilang di Alkitab saudara, yaitu kata semua. Saya ulangi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh banyak daripada semua. Mari semua kita di rumah berkata, semua. Sekali lagi katakan, semua yang kita doakan dan kita pikirkan. Ya, saudara-saudara. All that we ask and think. Jadi sebetulnya, saudara-saudara, Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Sekali lagi, kalau hari-hari ini saudara lagi musim di mana banyak batu datang dalam hidup kita, percayalah bahwa Dia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Bunga dan batu adalah
perjalanan hidup kita supaya apa? Supaya makin hari kita ini dibentuk. Ya, dengan rasa saudara-saudara cukup. Apa itu rasa cukup? Rasa cukup itu orang Jawa bilang nerimo. Sudah usaha, bukan berarti nggak boleh kerja lebih keras, sekolah lebih keras, ya, belajar lebih rajin, melayani lebih baik, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah usahakan dan itu jatah kita, kalau itu jatah kita, mari pagi ini kita belajar punya rasa cukup atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita belajar dengan cepat dari seorang yang tinggal di kota Betania. Kenapa harus di kota Betania? Saudara-saudara, ya, bahkan kalau saudara lihat di Alkitab, Yesus itu naik ke surga di kota Betania. Ada apa di kota Betania? Ya, apakah tidak ada kota yang lebih wow, yang lebih spektakuler untuk Yesus naik ke surga? Alkitab saya berkata bahwa dia sering mengunjungi kota Betania. Untuk apa, saudara? Karena di kota Betania tinggal 4 sahabatnya. 4 sahabat baik Tuhan. Pagi ini saya ingin berkata kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jangan puas cuma jadi orang Kristen yang cuma bisanya itu minta-minta kalau perlu. Ya, minta-minta sama Tuhan kalau dia butuh. Tapi pagi ini ada pesan khusus buat kita. Jadilah orang-orang Kristen yang menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Karena saya percaya, saudara-saudara, kalau saudara sahabat-sahabatnya Tuhan, ada berita baik. Yesus akan sering mengunjungi hidup kita. Waktu apa? Waktu kita susah, dia ada. Waktu kita terpepet ke pojok, ya, sepertinya semua jalan buntu, dia datang. Waktu kita sakit, dia datang menyembuhkan kita. Sekali lagi jangan puas, saudara-saudara, karena kita jadi orang Kristen yang suka minta-minta. Jadilah sahabat-sahabatnya Tuhan. Jadi sebetulnya Yesus datang sering ke Betania bukan tertarik dengan kotanya, tetapi di sana tinggal 4 sahabatnya. Ya, yang 3 mungkin saudara sudah sering tahu, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi pagi ini saya mau cerita tentang sahabat Yesus yang keempat yang tinggal di Betania. Dia namanya adalah Simon Sikusta. Jadi julukannya itu tidak enak, saudara, ya. Bukan Simon si kaya, bukan Simon si hebat, tapi Simon Sikusta, saudara-saudara. Dan Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-61 berkata bahwa hari itu Simon membuat sebuah perjamuan. Simon, saudara-saudara, mengadakan sebuah perjamuan mengundang Yesus datang ke rumahnya. Jadi Simon, saudara-saudara, jadi tuan rumah. Seperti biston, seperti ucapan syukur. Dan mari saya ceritakan kenapa Simon kok buat yang namanya ucapan syukur di rumahnya. Kenapa Simon kok buat biston di rumahnya? Saudara-saudara, ya, biasanya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan yang besar, ya, kita habis mestinya mati disembuhkan, ya, saudara, kita mengalami kerobosan keuangan yang hebat. Biasanya kita suka buat ucapan syukur di rumah kita. Kita undang pendeta kita, ya, saudara-saudara kita untuk datang merayakan bersama-sama. Tapi mari pagi hari ini saya ceritakan, sebetulnya Simon ini sedang membuat perjamuan makan bagi Yesus, bukan untuk dirinya. Tapi dia ingin membuat ucapan syukur di rumahnya. Untuk siapa? Untuk Lazarus yang baru dibangkitkan dari kematian. Aneh ya, saudara. Kenapa? Karena Simon punya rasa cukup dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu kalau ada teman kita di pabrik, saudara seiman kita di gereja, ya, di kantor, yang dapat mujizat besar, pertolongan yang besar, kita itu biasanya tidak ikut bahagia. Apalagi merayakan ucapan syukur di rumah kita, ya. Biasanya, saudara, kita tidak ikut bahagia. Bahkan ada yang jahat, saudara. Kalau ngelihat orang lain, saudara seiman di gereja, di kantor, di pabrik tempat kita bekerja, diangkat posisinya lebih tinggi, diberkati lebih banyak. Kita itu biasanya siri, saudara. Kita itu biasanya iri, ya.
Tiba-tiba ada pikiran jahat muncul. Saudara, loh ya toh, hidup gak benar kok bisa diberkati. Kita mulai, saudara, mengatakan, wah ini pasti korupsi, ini pasti tidak jujur. Kita tidak bisa bahagia. Mari pada pagi hari ini, saudara-saudara, kalau kita punya perasaan yang cukup dengan hidup ini, kita bisa melihat orang lain diberkati lebih dari kita. Ya, ngalami mujizat lebih besar dari kita. Saudara-saudara, saya gampang aja kok hidup ini. Saya ingin berkata begini, saudara-saudara, bahwa ya, kalau kita melihat ada orang lain yang diberkati, dipakai Tuhan, lebih hebat dari kita, ya saudara-saudara, pasti itu ada sebab-sebabnya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita belum mengalami seperti dia, kalau kita belum diberkati seperti dia, kalau kita belum diurapi, dipakai Tuhan seperti dia, juga pasti ada sebab-sebabnya, saudara-saudara. Saya percaya itu gampang aja kok, saudara. Kalau itu jatah kita, mari semua berkata dengan saya, jatah kita. Kalau itu jatahnya kita, ya, kalau rezeki berkat itu memang jatahnya kita, saudara-saudara. Ya, dan kalau waktunya sudah sampai, nggak usah dikejar, sudah pasti balik ke kita, pasti sampai ke kita, saudara-saudara. Jadi tidak perlu ribut sama jatahnya orang lain, sama berkatnya orang lain. Jangan pakai siasat-siasat atau trik-trik, ya saudara. Jangan pakai akal bulus, bahkan menghalalkan segala cara, mengorbankan orang lain. Saudara-saudara, tunggulah. Kalau itu, sekali lagi, kalau itu jatahnya saudara, sudah pasti balik kepada saudara. Saudara-saudara, ya, Yusuf di rumah Potifar tidak mengambil dan tidak memanfaatkan peluang sekecil apapun. Yusuf hanya menerima sebesar, ya, gaji yang ditetapkan atasnya. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Meskipun tante Potifar berusaha mendekati dia, sebetulnya dia bisa mengambil kesempatan dari situ. Tapi Yusuf tidak mau. Dan karena jatahnya memang posisi nomor 2 itu untuk Yusuf, meskipun masuk penjara, tetap balik kepada Yusuf berkat itu. Dan kita tahu dia diangkat sebagai orang nomor 2 di Mesir. Ya, Bapak Ibu, saya tidak sharing panjang malam hari ini, tapi saya ingin mengatakan begini, jadilah orang yang punya rasa cukup, jangan jadi orang yang nggak pernah cukup, saudara-saudara. Sekali lagi, bukan berarti saudara tidak boleh berusaha lebih, tidak boleh saudara-saudara sekolah lebih, tapi kalau Tuhan sudah tetapkan jatah kita, mari pagi hari ini kita belajar punya rasa cukup kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kita, Bapak Ibu. Saya ingin tutup dan kembali kepada cerita cucu saya Abraham. Saudara-saudara, pada waktu saya mendengar bahwa dia berkata kepada omanya, jangan oma, kalau ditambahi 01 10 juta ini kebanyakan. 1 juta aja sudah cukup. Saudara mau tahu, saudara? Timbul di hati kami ini, gimana ya supaya caranya bisa memberkati Abraham itu lebih banyak. Ya, kepinginnya kasih hadiah dia lebih lagi, saudara. Dan saya percaya gini, kalau pagi hari ini saudara memiliki rasa cukup dalam hidup ini, jangan khawatir yang lain. Tuhan pasti menyukupkan saudara dengan limpahnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, ya, biar mulai pada pagi hari ini kita belajar untuk punya rasa cukup kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian dan saya akan menutup di dalam doa dan mendoakan kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh ralamaka syadaralamata. Kau sangat ku cinta, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu,
atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu dalamku, oh Yesus, kau sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing kita mari menaruh tangan kita di dada dan datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, bukannya bunga-bunga yang datang dalam hidup kita, tapi mungkin hari-hari ini dalam wabah corona ini ada banyak batu kesusahan datang dalam hidup kita. Ya, batu penyakit, batu kekurangan, dihina orang, direndahkan orang, dipandang bahkan bukan dengan mata sebelah sekalipun. Ayo berdoa datang pada Tuhan. Mari kita membuka tangan kita dan kita berkata terima kasih karena berkat-Mu cukup buat aku. Mari kita mengangkat tangan kita dan datang kepada Tuhan. Mari berdoa dengan saya bersama-sama saudara. Bapa kami yang baik, kami ingin mengatakan bahwa bunga dan batu sering silih berganti datang dalam hidup ini. Bunga dan batu tidak terlalu penting bagi kami, tapi kehadiran Tuhan dalam hidup kami setiap hari itu lebih dari cukup buat kami. Terima kasih pada waktu kami mengalami masa-masa yang penuh dengan batu-batu yang tidak enak dalam hidup ini. Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami tahu bahwa hidup ini cuma sementara di bumi. Kami tahu bahwa bunga dan batu hanyalah alat Tuhan untuk membentuk kami makin hari makin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Kalau ada yang sakit Bapak Ibu, saya berdoa supaya pada pagi hari ini kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Kalau ada yang susah, Tuhan datang membawa penghiburan. Terima kasih. Ajar kami seperti Paulus. Ajar kami juga jadi seperti Simon si Kusta. Terima kasih. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Mari kita tutup di dalam doa dan kita bersyukur atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya. Naikkan lagu ini bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu. Oh haleluya. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku.
dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus menerima hadirat Tuhan. Kami menerima rasa cukup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami cintai, yaitu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata dengan saya, katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau menaungi anak-anak-Mu dengan kasih-Mu. Kami beribadah dengan sukacita. Dan kiranya Engkau membuat kami menikmati berkat melalui ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan ini, baik yang dipersembahkan secara langsung maupun melalui transfer, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat satelit Hoji dimanapun berada. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat. Kami tetap kuat dalam situasi seperti apapun. Engkau yang pegang tangan kami, menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, dan diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.